Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makkah Al-Mukarramah menjadi pelajaran penting bagi setiap umat Islam, sebab kota ini terdapat bangunan Ka'bah yang menjadi kiblat utama umat Islam di seluruh dunia ketika melakukan salah 5 waktu dan salat sunnah lainnya. Makkah merupakan salah satu kota suci Islam dan ibu kota provinsi Makkah, Arab Saudi. Kota Makkah ini memiliki Masjidil Haram yang menjadi rumah bagi Ka'bah. Makkah adalah kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kota yang dijuluki sebagai kota tersuci di dunia ini juga menjadi lokasi yang umat Islam percaya bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Muhammad SAW. Kota Makkah sendiri memiliki sejarah panjang yang erat kaitannya dengan ajaran Islam. Untuk itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita perlu mengetahui betapa pentingnya untuk memahami dan mengetahui sejarah dan asal-usul kota Makkah Al-Mukarramah. Tetap stay dan jangan di-skip video ini, karena kami akan menyajikan fakta-fakta dan sejarahnya. Sahabat teras langit yang beriman, jika Anda menikmati konten kami, jangan ragu untuk like dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, itulah cara terbaik untuk mendukung kami. Terima kasih. Sejarah berdirinya Makkah tak lepas dari peran Nabi Ismail alaihissalam dan Hajar sebagai penduduk pertama kota ini yang ditempatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangannya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail lah yang membuat Ka'bah. Awalnya, Makkah merupakan kota kecil yang tandus dan dikelilingi pegunungan. Kemudian banyak orang yang datang dan menetap di kota kecil tersebut, salah satunya orang-orang Jurhum. Pada waktu itu, Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan putri Musas bin Amr yaitu seorang tokoh dari kabilah Jurhum. Keturunan Nabi Ismail dari pernikahan ini kemudian berkembang menjadi penduduk Makkah. Pada masa berikutnya kota ini dipimpin oleh Quraisy yang merupakan kabilah atau suku yang utama di Jazirah Arab karena memiliki hak pemeliharaan terhadap Ka'bah. Suku ini terkenal dalam bidang perdagangan, bahkan pada masa itu, aktivitas dagang mereka dikenal hingga Damaskus, Palestina, dan Afrika. Tokoh sebagai kepala kabilah Quraisy adalah Qusay yang dilanjutkan oleh Abdul Muthalib. Pada saat itu, Makkah tidak berbentuk kerajaan, melainkan hanya sebagai tempat tinggal suku Quraisy. Pada musim panas, suku Quraisy biasa pindah ke Syam, sedangkan pada musim dingin pindah ke Yaman. Kemudian pada tahun 571, Nabi Muhammad SAW keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam serta Qusay, lahir di kota ini dan tumbuh dewasa. Pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ajarannya ditolak kaumnya yang saat itu masih berada dalam kegelapan atas pemikiran jahiliyah sehingga berpindah ke Madinah. Setelah Madinah berkembang, akhirnya Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Makkah dalam misi membebaskan kota Makkah tanpa pertumpahan darah yang dikenal dengan istilah Fathul Makkah pada tahun 630 atau bertepatan 8 Hijriah. Pada masa selanjutnya Makkah berada di bawah administrasi Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, Makkah tidak dijadikan pusat pemerintahan. Sebab pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin tetap berada di Madinah. Setelahnya, Makkah berada di bawah administrasi para khalifah yang saat itu berkuasa di Damaskus atau dinasti Umayyah, Baghdad atau dinasti Abbasiyah, dan Istanbul atau Utsmaniyah. Kemudian setelah hancurnya sistem kekhalifahan, kota ini dikuasai oleh Syarif Makkah yang ikut melawan pemerintah Utsmaniyah dan tak selang beberapa lama berhasil direbut serta disatukan dalam pemerintahan Arab Saudi oleh Abdul Aziz bin Saud yang kemudian menjadi pelayan bagi kedua kota suci Islam, yakni Makkah dan Madinah. Sahabat teras langit, tahukah kalian, nama Makkah sendiri secara bahasa diambil dari kata bakah yang artinya menangis. Dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Suyuti mengatakan bahwa Makkah adalah keseluruhan tanah haram, sedangkan bakah nama Baitullah dan tempat tawaf yang mencakup Masjidil Haram. Riwayat lain menyebutkan bahwa asal-usul penamaan Makkah diambil dari salah satu nama burung yang hidup di Riyadh yaitu burung muka. Namun, pendapat tersebut kembali dipertanyakan lagi oleh para ulama. Bahkan ada riwayat yang lainnya, menyebut bahwa Makkah merupakan kota suci yang dapat menghapus dosa-dosa para peziarahnya dan kezaliman. Sebab, kata menghapus atau membersihkan dalam bahasa Arab juga disebut Makkah atau Yamuku. Sahabat teras langit yang beriman, kota Makkah juga memiliki sejarah tentang peristiwa penting dalam perjalanan hidup manusia. Di antaranya, berdirinya Ka'bah atau Baitullah. Dikutip dari laman MUI, Ka'bah merupakan rumah pertama yang didirikan sebagai tempat ibadah.
Bahkan hingga saat ini, Ka'bah selalu ramai disiarahi seluruh umat Islam di dunia. Ka'bah diyakini oleh umat Islam telah dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dan Ismail yang merupakan salah satu situs suci Islam serta patokan arah sholat bagi umat Islam. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 96, yaitu Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil-'alamin. Artinya, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah atau Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW, Kota Makkah dipercaya sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW pada 12 Rabiul Awal atau 23 April 571 Masehi, yang populer disebut sebagai Tahun Gajah. Nabi Muhammad SAW lahir di kampung Bani Hashim di Kota Makkah. Tahun Gajah yang dikenal sebagai tahun kelahirannya disebabkan terdapat peristiwa datangnya pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha, penguasa Habsyah atau Ethiopia, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat datangnya kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya. Peristiwa inilah yang melatar belakangi penisbahan tahun gajah pada tahun kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan hingga saat ini Makkah terus disiarahi umat Islam untuk mengingat napak tilas perjuangan Rasulullah SAW semasa hidupnya. Kota Makkah juga dikenal sebagai kota di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama. Gua Hira terletak di sebelah utara Masjidil Haram, sekitar 6 km, terdapat puncak Jabal Nur. Gua ini menjadi salah satu bukit yang menjadi paku kota Makkah dengan ketinggian 640 meter. Nabi Muhammad SAW sering meninggalkan Mekah untuk menyendiri dan beribadah di gua tersebut. Disinilah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, pada suatu malam di bulan suci Ramadan, malam yang dikenal sebagai Malam Lailatul Qadar, atau Malam Kemuliaan. Berikut kutipan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Itulah wahyu pertama yang menandai dimulainya kenabian Nabi Muhammad dan risalah Islam. Wahyu ini berlanjut selama beberapa puluh tahun dan merupakan inti Al-Quran, kitab suci Islam. Peristiwa ini diperingati dalam sejarah Islam sebagai malam yang penuh berkah dan keberkahan, serta menjadi titik awal dari perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat-sahabat Teras Langit telah menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan kebaikan. Amin.